Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak GM RO2 Pertamina Dumai, yang terhormat Ketua BDI RO2 Pertamina Dumai, seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah dan melaksanakan kegiatan majelis taklim. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam mari kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disadari atau tidak, setiap kita berdoa, selalu doa itu kita akhiri dengan sebuah pernyataan permohonan yang menjadikan sebagai tujuan akhir hidup seorang mukmin, bahwa tujuan akhir hidup kita tidak ada lain adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin kehidupan yang baik di dunia, kita ingin kehidupan yang baik di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia itu memang merupakan tujuan hidup seorang anak manusia, insan. Pada akhirnya apapun agama seseorang, tujuan akhir hidup ingin merengkuh kebahagiaan. Nah, kita orang-orang mukmin lebih dipertegas lagi dengan kalimat doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mau kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, baik di dunia, baik juga di akhirat. Dan memang
keseimbangan itu merupakan keniscayaan bagi seorang mukmin. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar kebahagiaan akhirat, tapi jangan kau lupakan dunia. Hanya saja bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sering sekali orang mengukur kebahagiaan itu pandangannya materi, harta, jabatan, segala perangkat-perangkat keduniaan. Padahal ukuran kebahagiaan itu tidak bisa selamanya diukur dari harta, jabatan, tetapi kunci satu kebahagiaan dalam hidup itu sebenarnya adalah adanya keberkahan dalam hidup ini. Maka malam hari ini kajian kita akan membahas tentang makna kata barokah. Kita sering mendengar dan bahkan mungkin mengucapkan istilah kata barokah itu. Berkah, barokah. Apa itu berkah? Barokah itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ziyadatul khair, satu kebaikan yang bertambah, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sehingga pada akhirnya akan melahirkan sebuah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seorang anak manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau kita kembali kepada Rasulullah, Rasul itu rumahnya hanya 4x4, lantainya ya pasir, kemudian dindingnya terbuat dari anyaman pelepah kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Nabi tidur di atas anyaman pelepah kurma, dan setiap bangun tidur membekas anyaman pelepah kurma itu di pipinya merah, tapi Nabi berani berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata kehidupan Nabi yang sederhana, saya tidak setuju kalau dikatakan Nabi itu hidupnya susah, miskin, tidak. Nabi itu kaya, hanya beliau hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana kita bisa mengatakan Nabi itu kehidupannya susah, miskin, sedangkan beliau sendiri orang yang tidak pernah berhenti setiap hari bersedekah. Beliau pernah dalam satu momen berkorban dengan 100 ekor onta. Kalau rata-rata 10 juta harga 1 ekor onta, Nabi pernah korban senilai 1 miliar. Jadi jangan katakan Nabi itu miskin, tapi Nabi itu memang hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Tapi Nabi berani katakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi ketenangan, kebahagiaan batin itu tidak selamanya diukur dari bentuk rumah, tidak selamanya diukur dari banyaknya harta, uang, jabatan. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata kunci kebahagiaan itu yang utama adalah adanya keberkahan dalam hidup. Makanya tidak jarang ada orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank, kalau makan pakai rendang ditambah udang dan empek-empek dari Palembang. Tapi sayang, kalau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Kenapa Ustaz? Karena suaminya mata keranjang dan ketangkap melarikan mantan istri orang, janda dari perawang. La ilaha illallah. Ada orang harta melimpah, tapi kebahagiaan hidupnya nggak dapat. Ada orang mobilnya berjejer di rumah. 1 minggu digilir mobilnya itu nggak habis, dipakai satu persatu. Tetapi mau pulang ke rumah saja pun takut. Mau pulang masih di perjalanan, satpamnya telepon, jangan pulang Pak, banyak wartawan.
terakhir belok tidur di hotel, capek tidur di hotel, bosan tidur di mobil, ujung-ujungnya mobilnya nabrak tiang listrik, akhirnya nggak ada juga ketenangan. Orang bisa beli mobil mewah, tapi belum tentu orang bisa membeli kenyamanan. Orang bisa buat rumah semewah apapun, tapi belum tentu dia bisa membeli kedamaian. Malah kadang-kadang ada orang tinggal di rumah yang terlalu mewah, kena penyakit Fatimah, payah tidur malam. Asal mau tidur dihantui bayangan ketakutan dan lain sebagainya. Kebetulan nonton acara drama hukum di SCTV di Jakarta, ada kasus perampokan rumah mewah, rumah dia pun mewah. Terakhir nonton TV itu pun pucat wajahnya. Ceritanya yang punya rumah itu di TV itu digorok pula lehernya. Terakhir dia pun pucat nonton TV tadi. Istrinya datang, ya bang kok pucat kali bang, kok tengoklah rampok di TV itu, dia nggak beres sekali. Rampok sekarang memang nggak ada yang beres. Dari dulu memang rampok nggak beres bang, kata istrinya juga. Aku maksudku kalau merampok, tapi jangan borok-borok leher ya. Dia yang merampok, abang pula yang atur, kata istrinya juga. Abang pun buat rumah terlalu besar. Aku di rumah ini nggak tenang bang. Kalau abang pergi kerja, anak-anak sekolah, takut aku. Kita ini macam disorot orang. Jadi mau kayak mana lagi, udah terlanjur. Ya udah besok kita panggil aja tukang, kita pagar tinggi-tinggi. Panggil tukang, pagar tinggi-tinggi. Nggak tenang juga. Pergi ke tukang butut, beli kaca beling 3 goni, pasangi kaca pinggiran pagar tuh. Belum tenang juga, kawat duri lagi naik. Akhirnya tersiksa dia gara-gara hartanya. Ini maling banyak akalnya bang, pasang CCTV. Bagusnya ambil satpam aja lah bang, ambil satpam jaga pintu depan. Dimasuk dari belakang bang, ambil satpam satu lagi jaga belakang. Di dua-dua ketiduran, malingnya masuk bang, beli anjing 3 ekor. Terakhir satpamnya pun nggak bisa kerja, sih dikejar-kejar anjing aja satpam tadi. Akhirnya nggak ada juga ketenangan. Sementara ada orang rumah dinding tepas, atap nipah, lantai semen biasa, TV-nya 14 inci, tapi rumah tangganya tentram. Suaminya nggak pernah macam-macam, nggak pernah WA-an sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya pun taat, anak-anaknya pun ibadahnya terjaga, sekolahnya ranking. Sekali lagi ya, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan status, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan jabatan. Kata Nabi, kebahagiaan hahuna, letaknya di sini. Kekayaan yang hakiki, kata Rasulullah, hahuna, di sini. Kalau orang mulia karena melimpahnya harta, mestinya orang paling mulia Fir'aun. Maaf, Qarun maksud saya. Tapi Qarun sendiri matinya terkubur bersama harta. Kalau orang mulia hidup karena jabatan, mestinya yang paling mulia itu Fir'aun. Seumur hidup gak pernah sakit. Lahir statusnya pangeran, meninggal statusnya raja. Pernah naik sampan di atas sungai Nil, sungainya bergelombang. Dibentaknya air sungai itu, diam air sungai itu. Makanya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tapi muliakah Fir'aun? Tidak, matinya ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Kemuliaan hidup, kebahagiaan yang hakiki, kekayaan yang hakiki, letaknya pada adanya keberkahan dalam hidup. Kadang-kadang hidup ini malah lebih nikmat jadi pengagum daripada jadi pemilik. Saya ulangi, lebih nikmat jadi pengagum daripada jadi pemilik. Berdiri kita di pinggir jalan raya, tahu-tahu lewat mobil Toyota Camry, belum sempat lagi ganti kaca reben, masih kaca bening, supirnya di depan, di belakang yang punya mobil ibu-ibu muda pakai kacamata reben, pakai jilbab, baca koran, melintas di depan kita. Kita yang lihat, ya Allah, mobilnya mewah, orangnya cantik, kita pula yang bahagia nih. Yang di dalam mobil tuh pening, mikirkan angsuran mobilnya 32 bulan lagi.
ngisi minyaknya tiap hari, belum pajak tahunannya, belum biaya asuransinya, belum biaya dorsemirnya, belum biaya ganti olinya. Kadang-kadang orang bahagia cuman pandangan mata kita saja, Bu, yang merasakan belum tentu. Jangan ketipu. Saya pernah ada orang tanya sama saya, Ustaz ada lihat nggak baru-baru ini Ustaz Somad ceramah di rumah Syahrini? Udah agak lama itu. Ada, saya bilang. Ustaz, kalau saya tanya jangan marah ya, kata dia. Ini kawan dekat, kawan akrab. Apa itu? Kira-kira kalau Syahrini itu mau sama Ustaz mau nggak? Kata dia begitu. Kutemoi muka kawan. Ini kau nanya serius atau main-main? Serius Ustaz. Ini mesti ku jawab. Jawab Ustaz. Jawabnya serius atau main-main? Serius Ustaz. Kalau serius saya nggak mau. Sombong kali Ustaz ini. Kurang cantik rupanya. Siapa bilang kurang cantik? Kalau orang bilang Syahrini kurang cantik, bodoh lah, artis papan atas. Jadi kenapa Ustaz nggak mau? Aku ngagumi aja. Kalau memiliki aku nggak mau. Kau bayangkanlah Syahrini itu. Kenapa Ustaz? Syahrini itu bulu matanya sebelah 5 juta. Kanan kiri apa enggak 10 juta? Mau berapa kali ceramah di BDI aku belikan bulu matanya. Itu baru cerita bulu matanya. Syahrini beli tas saja terbang ke Hongkong. Saya belikan orang rumah di pajak Hongkong, kan udah jauh kali bedanya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada kalanya sang pengagum itu lebih bahagia daripada sang pemilik. Makanya kadang-kadang rumput tetangga itu nampak lebih hijau, padahal itulah godaan dunia. Kekayaan, kebahagiaan itu akan datang. Kuncinya apa Ustaz? Ada keberkahan. Kemudian yang kedua, kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau seseorang tidak pernah mensyukuri yang Allah berikan kepada dia, sampai kapanpun orang itu nggak akan pernah merasa kaya dalam hidup. Ada orang punya 8 jutanya cuma dia uangnya, tapi bapak ibu, karena dia syukuri, dia rasa dialah yang paling kaya di kampung itu. Ada juga orang punya harta miliaran, tapi dia selalu melihat yang lebih dari dia, maka dia nggak akan pernah merasa kaya dalam hidup ini. Baik, sekarang kita mulai masuk. Barokah, ini kunci kebahagiaan, ketenangan hidup. Barokah itu apa Ustaz? Ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah dan terus bertambah. Sebagian ulama mengatakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ada harta yang barokah, ada anak yang berkah, ada umur yang berkah. Makanya saya katakan tidak selamanya banyak itu buat orang pasti bahagia. Sedikit pun, tapi kalau dia berkah, dia akan mendatangkan kebahagiaan. Umur, kita ambil contoh umur 90, tapi sama anak cucu nggak tanda, buat apa? Umur 93, tapi duduk di depan rumah, bentar-bentar ngences. Cucunya lewat, gadis dia panggil cewek, cucunya pun ketakutan, meninggal aja udah lah kayak kata cucunya juga. Sama siapa-siapa pun nggak tanda. 93 tahun untuk apa? Saya kalau ditakdirkan Allah umur 90-an, tapi cuma jadi ketawaan anak cucu, lebih bagus nggak usah. Tapi 90-an masih bisa kasih nasihat sama anak cucu, masih dihargai karena pengetahuannya, karena ilmunya, karena wibawanya, itu ada keberkahan. Mbah Mun kemarin sedang berhaji meninggal 90-an, tapi ilmunya masih dihormati. Mau cium Hajar Aswad aja polisi Arab kawal semua. Awak mau cium Hajar Aswad 2 jam antri belum tentu dapat. Macam ada jemaah kawan saya bilang, katanya selesai protesnya sama Ustaz, katanya wangi Hajar Aswad dosa. Ya memang wangi, kok kurasa nggak enak baunya, rupanya salah masuk waktu. Semakin kedesaknya nggak sadar lagi, dari bawah jatuh naik rap masuk ke rok barang keling di rumahnya. Macam mana mau enak baunya? Mbah Mun 90-an mau cium Hajar Aswad, polisi Arab mengawal.
Umur itu bukan perkara panjangnya, tapi berkahnya. Tapi kalau panjang berkah, itu lebih bagus lagi. Dulu kami di Sumatera Utara di BJ Ketua Majelis Ulama Muallim Yaqub Abdullah, meninggalnya umur 86 tahun. Baca kitab nggak pakai kacamata. Ditanya hafalan hadis ayatnya, macam anak muda. Saya tanya Kiai, apalah rahasianya? Kok masih sehat aja Kiai? Satu, kau biasakan sebelum sholat subuh tetap mandi pagi. Kemudian yang kedua, setengah jam pun jadi selesai subuh itu jalan pagi. Kemudian apa lagi Kiai? Jaga mata. Mata itu cepat rusak kalau dibuat nengok maksiat. Hancur juga dengan matiku. Itu yang payah Kiai. Makanya kau jaga itu, kata dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makin sering Quran dilihat di mata itu makin sehat. Itu amalan dari beliau dan itu memang terbukti. Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya, orang tuanya umur 91 tahun, subhanallah, jam 9 pagi. Ngobrol saya sama anaknya, tahu-tahu orang tuanya keluar, wajah basah, tangan basah, masuk ke musola rumah sholat. Saya lihat jam 9 pagi, ya Allah, 91 tahun masih rajin sholat duha. Turun dia dari musola, saya salam, saya cium tangannya, saya pengen ngambil berkah atuk luar biasa. Saya bilang, kenapa? Umur 91 masih rajin sholat duha. Siapa yang duha? Aku juhur bodoh. La ilaha illallah. Aku pula yang dibodoh-bodohkan, kata terakhir. Saya tanya sama anaknya, lo kok juhur? Udah yayakan aja, udah nyanyok itu, udah nyanyok. Untuk apa 91 tahun tadi? Almarhum Zainuddin MZ meninggal umur 62 tahun. Tapi saya pribadi melihat beliau itu hidupnya berkah. Apa berkah tadi? Zaidul khair. Terus kebaikan bertambah. Orangnya sudah meninggal pun masih tetap bisa memberi kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sudah dikubur lebih kurang 7 tahun. Tapi sampai hari ini suaranya, nasihatnya masih terdengar di masjid-masjid. Buya Hamka sudah berapa lama meninggal, tapi kitab-kitabnya masih dipakai di universitas-universitas sampai hari ini. Tafsir Al-Azharnya masih jadi rujukan-rujukan orang ketika belajar tafsir. Imam Malik pengarang kitab Al-Muwatta, sampai sekarang kitabnya terus digunakan. Banyak orang-orang yang sudah lama meninggal, sudah berada di alam barzah, tapi kebaikannya masih terus bisa dirasakan oleh orang lain. Intinya apa Ustaz? Umur yang barokah itu umur yang digunakan untuk berkarya, umur yang digunakan untuk berbuat, umur yang digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidup, sehingga walaupun orang itu sudah meninggal, kebaikan itu akan tetap dikenang sepanjang masa. Walaupun Bapak Ibu kita hidup bukan untuk cari nama, buat baik bukan untuk cari nama, tapi pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kita tidak cari nama, tapi ketika kita hidup banyak melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah nama kita akan dikenang. Walaupun barangkali Bapak Ibu bukan itu tujuannya, tapi banyak orang yang hidup namanya dikenal di bumi dan terkenal juga di langit di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Makanya sederhana sekali, umur yang barokah itu Ustaz, umur yang digunakan untuk, sekarang pertanyaannya, kebaikan apa yang bisa aku buat semasa hidup? Kadang-kadang ada orang sudah meninggal, tapi ketika ada satu momen acara, memang kalau acara-acara gini gak imbang, masih ada almarhum Pak Polan dulu lah. Oh, memang Pertamina ini kegiatan BDI gak imbang, dulu ketua BDI-nya Pak Polan. Oh, kegiatan agama di Pertamina memang zaman JM Pak Polan dulu lah. Karya yang ditinggalkan, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan akan terus dikenang orang sepanjang masa. Dan memang hidup untuk berkarya, melakukan kebaikan-kebaikan apa saja. Maka pertanyaannya, hidup sepanjang usia kita, apa sih karya yang sudah kita buat? Maka jangan lihat orang dari status.
Ada orang naik sedan kemana-mana. Sedan maksudnya mobil sedan, bukan sepeda dangdut. Itu yang kalau di Dayung semua marga keluar tuh, si Raid, si Regar, si Raid, si Regar, si Raid, si Regar. Bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Nanti tahu-tahu bannya kempes, lubis. Naik sedan ke rumah-rumah privat mengajar-ngajar mengaji. Telekungnya sudah bertai-tai lala, sendalnya sendal swallow, kaos kakinya pun lusuh, masuk ke rumah-rumah orang. Kalau dilihat dari penampilan sepertinya rendah sekali orang ini, tapi berapa banyak orang tua sudah diselamatkannya dikubur karena dia mengajar ngaji anak-anak orang ini. Malaikat malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang membaca Al-Quran. Waktu disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir, hajar kair, siapkah? Dihajar, bepuang, bedebung, bedepuang, bedebung. Anaknya baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Munkar bilang sama Nakir, bro, berhenti dulu bro. Anaknya lagi baca Quran. Malaikat hentikan siksa. Malaikat malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang membaca Al-Quran. Sang orang tua baru sadar, ya Allah, rupanya guru ngaji yang naik sepeda itu juga yang menyelamatkan aku dikubur. Jangan lihat status, lihat kebaikan apa yang sudah dia buat untuk kita. Muazzin, tukang-tukang azan, jangan dianggap remeh. Makanya bapak ibu kalau punya suami tukang azan, sujud syukur. Imam mulia, tapi muazzin itu juga nggak kalah mulia. 13 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu muazzin. Setiap pagi di keheningan subuh di Madinah, rumah Nabi itu persis di sebelah Masjid Nabawi. Ketika menjelang subuh, suara yang pertama didengar Nabi, suara sandal Bilal bin Rabah. Letek, 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 letek. Bilal buka masjid, Bilal memandangkan azan. Kata Nabi, ketika aku mi'raj demi Allah, aku dengar suara telapak sandal Bilal bin Rabah itu di dalam surga. Jangan tengok statusnya. Karena tukang azan itu dialah yang memanggil orang, menyeru untuk memenuhi panggilan Allah. Sampai dalam kitab Durrah 3 macam manusia, sampai ke kubur ulat cacing pun gak berani memakan tubuhnya. Siapa itu? Satu hafiz, penghafal Al-Quran. Yang kedua muazzin, tukang-tukang azan. Saya ceramah di Berandan, Langkat, ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya tukang azan disayang Allah, betul. Mayatnya nggak busuk, insya Allah kalau dia ikhlas. Tukang komat Ustaz, atau ada juga. Ya di buku tuh nggak ada bahas tukang komat, Pak. Yang ada tukang azan. Aku tiap hari komat Ustaz, tapi nggak ajan, kata dia juga. Ya di buku tuh yang dibahas tukang azan. Jadi biar jelas aja Ustaz, tukang komat kayak mana nih nasibnya, kata dia. Ya, daripada dia nggak komat lagi, saya bilang ya kurasa wak busuk separuh lah, bilang juga sama dia kan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lihat status. Yang ketiga siapa lagi Ustaz? Orang yang rajin bangun tengah malam. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Orang-orang yang bertahajud. Makanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, umur yang berkah adalah umur yang digunakan untuk melakukan karya-karya kebaikan. Jadi Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita kekuatan melangkah, Allah berikan kita kemampuan berbicara, Allah berikan kita akal, kemampuan untuk berpikir. Semua potensi yang Allah berikan itu, Allah akan tuntut pertanggungjawaban. Kebaikan apa yang keluar dari lidahmu semasa kau hidup? Kebaikan apa dari pemikiran akalmu semasa kau hidup? Kebaikan apa yang kau gunakan dengan langkah kakimu semasa kau hidup? Itulah yang dituntut Allah nanti di yaumil akhir. Maka umur yang barokah, umur yang digunakan untuk berkarya melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidup kita. Maka saya selalu sampaikan, ayo setiap hari lakukan apa saja kebaikan, terserah. Jenguk orang sakit kah? Membantu mengurus urusan orang kah? Bertakziah kah? Mengantarkan makanan ke jiran kah? Sekecil apapun perbuatan kebaikan akan dinilai oleh Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sampai di Binjai saya buat satu program kejamaah. Setiap hari harus buat minimal 3 kebaikan.
Rupanya ada yang satu orang suka dia program itu. Ini bagus juga nih program Ustaz ini, tiap hari bikin kebaikan. Aku mulai hari ini, berangkat dia dari rumah, aku harus buat baik ini hari. Cuman dia pun bingung mau buat baik apa. Periksa uang di kantong cuma 8.000, 2004, mau sedekah aku pun hajat dalam hatinya juga. Rupanya di depan Ramayana Binjai ditengoknya ada nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Inilah kesempatan buat baik. Ditariknya tangan nenek, di sini nek, saya seberangkan nenek. Naik trotoar, turun sampai di seberang. Sampai di seberang nenek tadi pun nangis. Udah nek, jangan nangis, aku ikhlas, kata dia. Bukan masalah ikhlas, kata nenek itu. Jadi kenapa nek? Aku tadi baru nyebrang, ngapain kau seberangkan lagi, kata nenek tadi. Artinya apa? Buat baik pun jangan salah alamat, gitu maksudnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan keberkahan dari kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Itu makanya Rasulullah menekankan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai kata Nabi, diberinya kita motivasi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, yang di langit pun akan menyayangi. Artinya Allah menuntut kepada kita, Rasulullah mengajak kepada kita semua, sepanjang Allah masih memberikan umur, berkaryalah, berbuatlah, lakukan kebaikan-kebaikan untuk mendatangkan keberkahan. Dan Bapak Ibu, seketika kita selesai melakukan satu kebaikan, rasakan ini, akan ada kebahagiaan, akan ada ketenangan yang hakiki. Satu contoh saja, ada rezeki, masa enak, sudah masukkan uang dalam amplop, undang 40 orang anak yatim, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suruh mereka makan. Selesai makan, anak-anak berdiri bagikan amplop itu. Dia pulang, dia salam, dia cium tangan kita, sambil lari dia ciumi amplop tadi. Rasakan di sini. Karena puncak kebahagiaan adalah ketika kita sudah bisa membahagiakan orang lain. Maka Buya Hamka bilang orang sukses adalah orang yang orang lain bisa ikut menikmati kesuksesannya. Kalau ada orang sukses tapi baru dia sendiri yang menikmati kesuksesannya, orang lain belum bisa ikut menikmati kesuksesannya, Islam belum lihat dia sebagai orang sukses. Mungkin walaupun dalam pandangan dunia dia orang sukses, tapi dalam pandangan Islam belum. Kau dikatakan sukses ketika kesuksesanmu itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ini saja umur yang berkah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nggak pernah tahu kapan kita akhiri kehidupan ini. Semua kita sudah punya ajal, batas. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik tak bisa mundur, sedetik pun nggak bisa maju. Makanya kalau ada kejadian seseorang naik sepeda motor, kecelakaan, meninggal, ibunya ngomong, alah nak, cobalah kalau kau tadi nggak keluar rumah, cobalah kalau kau tadi nggak naik kereta itu, seandainya lah kau nggak bawa mobil itu keluar, seandainya lah kau nggak pergi tadi. Itu semua pintu-pintu masuk setan merusak akidah kita. Kenapa? Karena sebenarnya memang sudah disitulah ajal, disitulah batas. Sedetik nggak bisa mundur, sedetik nggak bisa maju. Semua kita sudah punya ajal, batas. Sekarang ketika batas itu tiba, ajal itu tiba, apa sudah yang kita lakukan semasa hidup ini? Dan Bapak Ibu gak pernah tahu batas itu kapan datangnya. Orang meninggal gak harus sakit dulu. Ada orang sakit 3 bulan gak baik-baik, gak ninggal-ninggal juga, malah yang nunggu yang meninggal. Sekampung orang bisi-bisi, malaikat salah cabut, kata malaikat yang orang. Ada orang sehat tapi tahu-tahu meninggal. Yang sakit-sakit nggak ninggal-ninggal. Ada orang datang ke rumah sakit, cek, periksa,
Dokter bilang, waduh bapak ini luar biasa. Usia berapa pak? Udah 64 tahun dok. Wah, saya pikir masih umur 40-an bapak. Kalau lihat hasil ini luar biasa. Gula bagus, tensi bagus, HB-nya bagus, kolesterol bagus, asam urat bagus. Bapak luar biasa. Ah betul dok, betul, nggak ada masalah, bapak sehat, selamat. Senangnya luar biasa. Keluar rumah dia, keluar rumah sakit, dicarinya istrinya. Istrinya rupanya makan di seberang, lari dia, adek aku sehat, tabrak mobil, meninggal luar tadi. Tidak ada jaminan orang sehat panjang umur, dan tidak ada jaminan yang sakit juga pasti akan meninggal dunia. Nah karena kita nggak tahu batas ajal kita sampai di mana, jangan pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Kita nggak tahu kapan kita akan akhiri hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa waktu yang lalu di daerah kami, Langkat, Binjai, Geger, ada satu pabrik mancis meledak. 40-an orang tewas. Dan dalam kejadian itu ada 3 kemanakan istri saya meninggal dunia. Saya tahu Bapak Ibu kan nanya, nggak apa-apa saya kasih tahu aja gitu. Itu kejadian hari Jumat. Informasi yang paling akurat yang kami terima, ternyata yang 40-an orang yang tewas ini di Jumat pagi itu, waktu mereka mau berangkat bekerja, Bapak Ibu sekalian, ada informasi yang mengejutkan. Kenapa? Ternyata yang 40 orang ini, Allahu Akbar, mereka waktu berangkat dari rumah, satu pun mereka nggak ada yang tahu Pak, kalau hari itu pabriknya akan meledak. Ya alhamdulillah akhirnya nyambung juga gitu. Ibu-ibu di belakang bisi-bisi ya, kalau tahu gak pergi kerja lah dia tahan, kata ibu itu juga. Maksud saya, jadikanlah itu cerminan. Kita pulang dari masjid, kita sampai rumah tangga pun kita nggak tahu. Itulah mau. Nah oleh karena itu motivasinya maksudnya apa Ustaz? Umur yang berkah, umur yang selalu digunakan untuk melakukan kebaikan, dan batas umur ini kita nggak tahu kapan datangnya. Jangan menunggu, jangan pernah menunda-nunda. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukanlah, karena itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup, dan hidup memang untuk berkarya dan melakukan kebaikan. Ini berapa orang kita yang hadir? Jangan dicari siapa yang paling tua, ini duluan meninggal kalau nggak ada. Kalau ada batas, orang meninggal semua umurnya kayak Nabi 63, enak nunggunya. Abang berapa bang? Aku 50, 13 tahun lagi bang, masih lama itu. Wah berapa wak? Minggu semalam pas 60, wah 3 kali raya lagi lah itu wak. Man kalau asik gitu yang kasihan yang malam nih 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti kan besok nih wak dipulang. Pulang dari sini langsung pasang rata, tapi enggak, orang 70-an ada, 80-an ada, tapi ingat ya, Olga 30 tahun meninggal, Uji 40, bulan Ramadan kemarin Arifin Ilham 49. Misterius problem, kematian tidak pernah tahu kapan datangnya, tapi dia pasti datang. Oleh karena itu, sepanjang masih ada hayat di kandung badan, gunakanlah kehidupan ini untuk terus berkarya, melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Intinya, yang pertama, barokah adalah ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah dan bertambah. Ini kita masih bicara keberkahan umur, kita belum berbicara yang lain lagi. Ada keberkahan keluarga, ada keberkahan harta, dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Sementara saya kembali ke studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.